Surga, tempat bercahaya di dalam alam keabadian. Kisah nyata seorang manusia yang telah mencapainya. Ku telah sampai di akhir perjalanan. Sebuah kisah nyata yang sangat berharga sebagai motivasi manusia untuk mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya di alam cahaya. Kisah nyata ini merupakan hasil karya seorang manusia yang telah berada di alam cahaya, yang disampaikan langsung kepada seorang manusia yang dengan izin dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa, sehingga memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan semua manusia yang berada di alam cahaya dalam tingkatan manapun. Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak ada satupun yang terjadi melainkan karena kehendak-Nya. Kata hati pembuka, setiap manusia, siapapun dirinya, berasal dari kasta atau etnis apapun, tinggi atau rendah kedudukannya, laki-laki atau perempuan, tua ataupun muda, kelak akan datang suatu kepastian terhadap mereka, yaitu kematian. Sampai saat ini masih menjadi sebuah misteri dan pertanyaan yang besar. Kemanakah manusia akan berada setelah kematian itu datang kepadanya? Pengetahuan yang tinggi dan kebaikan secara fisik yang mereka lakukan ternyata tidaklah cukup untuk menghantarkan mereka kepada tujuan yang mulia. Bila ditanyakan kepada setiap manusia, hendak kemanakah kamu setelah kepergianmu dari dunia yang fana ini? Maka secara spontan, dalam hitungan sepersekian ribu detik, mereka akan langsung menjawab, tujuan dan harapanku adalah surga. Apakah surga itu? Bagaimanakah seorang manusia bisa sampai kepada tempat yang disebut surga? Puji syukur kepada Yang Maha Kuasa. Kupersembahkan tulisan ini yang merupakan kisah nyata tentang anugerah yang kuterima, yaitu berhasil mencapai surga. Mudah-mudahan kisahku ini dapat menjadi bahan renungan sekaligus motivasi bahwa jangan pernah berhenti mencari tentang kebenaran yang sejati yang akan menghantarkan manusia mencapai surga. Salam sesama hamba. Bab 1. Kehidupan dunia manusia. Manusia sebagai salah satu makhluk Tuhan akan menjalani tugasnya selama hidup di dunia. Pada umumnya, mereka pun saling berbuat kebaikan satu dengan yang lain, walaupun ada pula sebagian dari mereka yang berbuat tidak baik. Manusia terbagi ke dalam beberapa golongan yang disebut sebagai agama. Walaupun pada dasarnya setiap agama mengajarkan kebaikan dan disampaikan melalui utusannya, yang berarti pada hakikatnya adalah sama. Tetapi yang berkembang adalah setiap golongan merasa lebih baik, lebih sempurna dibandingkan golongan lainnya. Yang terjadi kemudian adalah saling berbangga, saling menghujat dan saling mencaci secara langsung ataupun tidak langsung, dan membuat kekurangan golongan lainnya menjadi muncul ke permukaan. Mereka tidak mengetahui bahwa ternyata tujuan setiap agama itu pada hakikatnya adalah hendak mencapai tujuan yang sama, yaitu bagaimana mendapat kemuliaan dalam kehidupan di akhirat kelak. Mereka tidak bisa dipersalahkan sepenuhnya, karena para pemuka dari setiap golongan-golongan itu memberikan doktrin
dan mengkondisikan pikiran mereka seperti itu. Ajaran yang membawa kebaikan dan kasih sayang kepada sesama seperti terlupakan. Mengapa bisa terjadi hal demikian? Sangat disayangkan, tetapi begitulah faktanya. Hal itu dikarenakan sebagian besar mereka yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dan dihormati sebagai pemuka dari suatu golongan, tetapi sesungguhnya pengetahuan mereka bukanlah mengarah kepada pengetahuan yang sejati, karena diliputi oleh kebanggaan diri, sehingga seperti terlupakan bahwa sebenarnya mereka yang dianggap lebih tinggi memiliki keterbatasan pengetahuan, dan bahkan ada yang tidak memiliki pengetahuan yang pantas. Dapat dibayangkan apa jadinya bila seseorang yang berpura-pura mengetahui sesuatu, padahal kenyataannya adalah kosong, membimbing manusia lainnya untuk dibawa ke suatu jalan atau perjalanan yang tanpa tujuan pasti. Mereka akan berputar-putar tanpa tahu arah yang harus dituju. Mereka sibuk membenahi diri dan mencari sesuatu yang sesungguhnya tidak mereka ketahui harus mencari apa. Dapat dipastikan apa yang terjadi kepada mereka yang dibimbing, bukannya berhasil dengan selamat dan mencapai tujuan akhir, malah sebaliknya. Bertindak tanpa suatu panduan yang benar, berjalan tanpa arah, dan akhirnya sebelum mencapai tujuan akhir, mereka ada yang tersesat. Karena begitu banyaknya jalan yang berliku, dan sebagian lagi menghabiskan umurnya untuk mencari sesuatu yang mereka sendiri tidak tahu. Itulah kenyataan yang berlaku hingga saat ini di dalam perjalanan hidup manusia pada umumnya. Aku tahu, seandainya Yang Maha Kuasa berkehendak, maka semua manusia pasti akan mencapai tujuan dengan benar dan sempurna. Tetapi itulah hikmah keadilan, keseimbangan, dan juga kasih sayang dari Yang Maha Kuasa, agar setiap manusia dalam mengkaji dan mencari tentang pengetahuan ketuhanan yang benar haruslah sampai kepada suatu kepastian dengan menggunakan akal fikir dan yang utama menggunakan nurani. Akal pikir dapat saja menipu atau berbuat salah karena keterbatasannya sebagai manusia, tetapi nuranilah yang akan menuntunmu mencapai tentang pengetahuan ketuhanan dan kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, cobalah untuk dapat mengikuti dan menghidupkan nurani. Jangan cepat menilai sesuatu berdasarkan pandangan dari luarnya saja, karena terkadang sesuatu yang terkemas dengan baik ternyata tidak berisi apapun. Sebaliknya, sesuatu yang dipersembahkan dengan ketulusan dan kesederhanaan justru menyimpan sesuatu yang bermakna dan syarat dengan nilai kebenaran. Aku menyampaikan dengan kasih dan ketulusan hatiku, karena aku pun manusia biasa yang telah mengalami kehidupan yang sama dengan manusia lainnya. Aku tidak merasa diriku paling benar, tetapi aku hanya berharap saudaraku yang lain, sesama hamba yang Maha Kuasa, dapat mencapai kebenaran itu. Aku tidak perlu mendapatkan pujian atau dianggap sebagai manusia yang memiliki ketinggian pengetahuan, karena aku tidak membutuhkannya, sebab aku telah bahagia berhasil mencapai surga bercahaya di alam keabadian. Ku telah sampai di akhir perjalanan. Ku telah menapaki tangga pelangi yang berisi warna-warni kehidupanku yang lalu, saat ini, dan juga
nanti. Oh, akhirnya tibalah aku di satu tempat terindah.